Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Hasanuddin Umar MA, Wakil Menteri Undang-Undang Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Bapak Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dotrandes Purwadi Arianto MSI, Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Sudan Arif Fahrullah SHMH, Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Afrian Sanur MSI IPU. Yang kami hormati para pejabat eselon 1 dan eselon 2, staf ahli, staf khusus, dan tenaga ahli Menteri Agama, serta peserta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan para hadirin yang hadir di tempat ini maupun melalui sambungan Zoom yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, serta sholawat, salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kementerian Agama Republik Indonesia tanggal 26 Mei 2025 dimulai. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara ini, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing, dan bagi yang beragama Islam dengan membaca basmalah. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Kementerian Agama. Hadirin dimohon berdiri. Di sana aku pergi.
Hadirin disilakan berdiri. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya, marilah kita saksikan bersama penayangan video penanaman 71.000 bibit pohon oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2024 sebagai penguatan ekoteologi yang digagas oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Bintang Kemudian Rahayu. Saya Muhammad Dini, Kepala Biro SDM Kementerian Agama RI, dalam rangka menyukseskan naskah Kitab Presiden Prabowo dan naskah Program Masalah Agama Profesor kami bersama-sama dengan calon pegawai D3K Lingkungan Kementerian Agama bertekad untuk menyukseskan program ekonomi Kementerian Agama dengan cara menanam pohon secara massal sebanyak 71.000 pohon sejumlah dengan calon D3K yang akan dilantik oleh Menteri pada tanggal 26 Mei 2025. Semoga upaya ini bisa memberikan andil dan dampak bagi Kementerian Agama untuk melestarikan lingkungan Indonesia dan terutama di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Satikum, Namo Buddhaya, Bintang Kemudian Rahayu. Om Swastiastu. Kenalkan, nama saya Dwi Aryo Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo, selamat mengikuti perkenalkan saya nama Pastor. Kali ini saya akan menentukan bibit pohon sebagai implementasi penguatan ekoteologi yang digagas oleh Bapak Menteri Agama Dr. P.M.I. Yuk sama-sama kita menanam. Ayo kita sama-sama menanam. Kita sama-sama. Cepat gerak-gerak. Saya mengucapkan terima kasih dan sebesar-besarnya dan sepenuhnya kepada Bapak Indonesia Dan Bapak Menteri Agama serta jajarannya dan seluruh pihak yang ikut serta. sehingga saya bisa berbagi dan mengucapkan terima kasih. Selamat berjalan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. K. Haji Nasaruddin Umar, kepada Menteri Pan-RB,
BKN, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia yang dengan sangat luar biasa memperjuangkan nasib teman-teman calon yang ditinggalkan di Kementerian Agama sehingga mereka akan dilantik nanti pada tanggal 26 Mei 2025. Baik hadirin yang kami hormati, beranjak ke acara selanjutnya. Laporan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakilkan oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia yang kami hormati, Bapak Dr. Wawan Junaidi MA, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Menteri, kami membacakan teks laporan Pak Sekjen yang dalam hal ini mewakili kegiatan lain yang diamanatkan oleh Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wikatungkien, Rahayu. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, yang kami hormati Bapak Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bapak Profesor Dr. Zudan Arifatullah SHMH, yang kita hormati Bapak Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Purwadi Arianto, yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Bapak Dr. Insinyur Aprian Syahnur MSI IPU, yang kami hormati para pejabat pimpinan tinggi Madiun, para staf ahli, staf khusus Menteri Agama, tenaga ahli Menteri Agama, para pejabat pimpinan tinggi Pratama, para pejabat administrator, pejabat pengawas, baik yang di ruangan ini maupun yang secara daring, sebanyak 194 satker seluruh Indonesia, dan juga para peserta pelantikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kementerian Agama, serta para hadirin yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga pada hari ini dapat hadir pada kegiatan pelantikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kementerian Agama formasi tahun 2024. Bagi yang beragama Islam, marilah salawat serta salam kita junjungkan, kita sanjungkan kepada hadirat baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak Menteri yang kami hormati, Bapak Wamen dan Bapak Kepala, selanjutnya kami sampaikan ucapan yang luar biasa atas kerja luar biasa Pak Menteri, Pak Kepala BKN, Ibu Menteri Menpan RB yang sudah mengupayakan terwujudnya cita-cita teman-teman P3K. Oleh karena itu, kegiatan ini sebetulnya merupakan salah satu upaya Kementerian Agama dalam menyelesaikan status pegawai non-ASN yang selama ini telah mengabdi di lingkungan Kementerian Agama, di mana rangkaian dari pelaksanaan seleksi pengadaan P3K tahap 1 formasi tahun 2024 telah melalui beberapa tahapan seleksi untuk menghasilkan P3K yang berkualitas dan profesional. Kementerian Pan-RB dan Badan Kepegawaian Negara secara maksimal telah menyiapkan dan bertanggung jawab
atas sistem pelaksanaan pengadaan CASN secara adil dan transparan. Oleh karena itu, sebagaimana arahan Bapak Menteri Agama, unit penyelenggara seleksi P3K Kementerian Agama seluruh Indonesia wajib melaksanakan seleksi secara prudent untuk memperoleh pegawai yang memiliki komitmen, integritas, dan kompetensi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga grand design ASN Kementerian Agama yang smart dan moderat serta membekali para ASN dengan high tech dan high touch bisa menuju transformasi SDM Kementerian Agama. Bapak Menteri, Bapak Wamen, Bapak Kepala, kami laporkan bahwa total formasi P3K yang telah ditetapkan oleh Menpan RB untuk tahun 2024 sebanyak 89.781. Ini jumlah terbanyak sepanjang sejarah untuk formasi yang ditetapkan oleh Menpan RB. Dan alhamdulillah dari total 100% tadi itu yang lulus P3K tahap 1 sebanyak 71.409 yang setara dengan 79,5%, yang ini sekarang sedang dilantik pada hari ini. Hanya saja ada beberapa catatan Pak Menteri, dari total yang lulus ada 33 calon P3K yang mengundurkan diri. Ini catatan kami, yang mengundurkan diri ini mungkin ada yang sudah mendapatkan pekerjaan lain sehingga mengundurkan diri, tapi juga ada yang ternyata 28 orang sudah mendahului kita atau meninggal dunia. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang mendahului kita bisa mendapatkan posisi yang atau tempat yang layak di sisi Allah Tuhan Yang Maha Esa. Plus ada 12 calon P3K yang dianggap mengundurkan diri karena tidak mengupload DNH. Sementara jumlah lulusan P3K tahap 1 ini Pak Menteri 0,03%, letaknya posisinya di pusat, hanya 282 orang. Sisanya sebanyak 99,6% atau sebanyak 71.054 orang tersebar di berbagai sakar daerah. Untuk P3K tahap 1, komposisi dari jenis kelamin perempuannya ada 49,6% atau 35.445, dan P3K laki-laki sebanyak 50,4% sejumlah 35.891. Izin Pak Menteri, ternyata dari sekian banyak P3K ada 7 orang yang paling senior. Usianya 59 tahun 7 bulan. Ini artinya 5 bulan lagi pensiun. Tapi alhamdulillah karena atas kerja keras dan yang dilakukan selama ini Pak Menteri, Pak Menpan RB, Pak Wamen, dan Pak Kepala memberikan kesempatan teman-teman yang sudah di injury time ini. Tempatnya ini adalah para guru yang usia pensiunnya 60 ada di Kanwil Jateng, Jatim, Jambi, dan Aceh. Lalu untuk yang termuda, usianya baru 23 tahun, jumlahnya cukup lumayan banyak, 3.473. Pak Menteri, kami laporkan pelantikan pada hari ini tidak hanya dilakukan di Indonesia, tapi juga dilakukan di beberapa titik di luar negeri. Ada 170 P3K kita yang sekarang sedang tersambung daring di Saudi, karena mereka ada yang sedang menjalankan ibadah haji reguler maupun sebagai petugas haji. Ada juga yang sekarang sedang terhubung dengan pelantikan ini di Iran, di Australia, Inggris, dan Cina. Dan Pak Menteri, kami laporkan bahwasanya nanti tanggal 31 Mei, beberapa hari ke depan, akan kita lanjutkan dengan seleksi kompetensi teknis tambahan untuk P3K tahap 2. Jadi ini yang tahap 1 hari ini dilantik,
Untuk yang tahap 2 nanti tanggal 31 Mei akan dilakukan seleksi kompetensi teknis tambahan, juga dilakukan selain di Indonesia ada di beberapa tempat. Salah satunya sudah kita siapkan di KJRI Jeddah untuk teman-teman P3K tahap 2 yang sedang menjalankan ibadah haji atau tugas haji. Ada juga yang di Hong Kong, di Taipei, dan di Jerman. Pak Menteri yang terhormat, Pak Wakil dan Pak Kepala, seluruh P3K tahap 1 ini sudah kita minta untuk mengimplementasikan penguatan teologi, ekoteologi yang digagas oleh Bapak Menteri Agama. Dan alhamdulillah selama 5 hari tayangan ekoteologi penanaman pohon ini viral di media sosial dan menjadi trending topik. Bahkan ada yang teman-teman kita di Mekah maupun di Madinah itu karena saking menghormati Pak Menteri menanam pohonnya, mereka menanam seadanya, videonya juga dikirim. Yang ditanam bukan pohon tapi kayaknya tanaman lengkuas dan jahe. Ini mohon arahan Pak Menteri, apakah nanti disuruh menanam lagi di Indonesia, karena yang disuruh nanam pohon bukan tumbuhan semacam itu. Izin Pak Menteri, hari ini semuanya sudah siap, terhukum, semuanya mereka sudah berkomitmen untuk membantu kerja-kerja hebat, kerja-kerja strategis Bapak Menteri Agama, dan kami akhiri mudah-mudahan apa yang diikhtiarkan oleh teman-teman P3K ini bisa memberikan dampak yang luar biasa, sehingga apa yang disampaikan Pak Menteri, kita memberikan layanan beragama yang berdampak bagi masyarakat Indonesia. Dan nanti kami bermohon kepada Pak Menteri sekaligus melantik secara langsung sejumlah atau 71.409 orang di seluruh Indonesia. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Widat Tungjen, Rahayu. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Biro SDM. Baik hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan Kepala Badan Kepegawaian Negara yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Sudan Arif Fahrullah, SHMH, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam damai, salam bahagia, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, guru saya, mentor saya, yang ngajarin ngaji saya, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Beliau ini Dewan Pakarnya di Korpri dan 6 kali membimbing saya menyelenggarakan MTQ nasional untuk Korpri dari tahun 2016. Terima kasih juga rekan-rekan Eselon 1 semuanya dari Kementerian Agama yang selama saya menjadi Ketua Umum Korpri, MTQ didukung penuh. Dan Kemenak ini Bapak Menteri rendah hati kalau MTQ nggak pernah mengirimkan kori-kori terbaiknya. Biar daerah sama KR yang dapat juara. Juga sahabat saya Bapak Wamenpan RB, Bapak Komjen Purnawirawan Purwadi Arianto, Mas Pur, terima kasih. Juga sahabat saya Bapak Dr. Afrian Sanur, Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Halal, rekan-rekan semuanya, jabat Eselon 1 di Kemenak, para tokoh-tokoh agama, para ulama, rekan-rekan adik-adik semuanya. Hari ini saya turut bangga dan bahagia. Adik-adik semua 71.000 seperti yang disampaikan Pak Wawan tadi akan dilantik oleh Bapak Menteri Agama. Alhamdulillah selesai kami membuatkan NIP
71.000 dan nanti akan ada tahap kedua lagi. Oleh karena itu kami titip para ASN semua, 71.000 yang baru, titip dijaga personal branding dan institutional branding para ASN. Personal branding menjadi sangat penting karena ASN muda-muda sekarang diharapkan memiliki pandangan, kinerja, dan produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya. Adik-adik, kalau saya tanya, kalau dicermati bayi-bayi atau adik-adik ini ketika menjadi bayi kan lahir tahun 90-an, 80-an, atau tahun 2000-an. Kalau dilihat bayi yang lahir zaman sekarang dengan bayi yang lahir di era kalian tahun 80-an, pinter mana? Pinter bayi zaman sekarang atau bayi zaman dulu? Bayi zaman sekarang? Enggak. Menurut saya tetap pinter bayi zaman dulu era kalian. Karena bayi yang lahir sekarang itu baru bisa menangis, kalian lahir tahun 80-an sudah bisa menjadi B3K. Nah, inilah yang ingin saya dorong jadi personal branding. Sebagai generasi yang lahir di era teknologi sudah berkembang, maka personal brandingnya adalah ASN digital. Dan institutional branding yang harus didorong ASN adalah menebarkan kasih sayang melalui program pemerintah. Ini yang terus di mana-mana saya sampaikan, karena saya sebagai kepala BKN adalah HRD-nya Indonesia. Titip teman-teman semuanya, kita ada untuk menebar kasih sayang melalui program karena Kemenak di APBN. Rekan-rekan nanti yang banyak berhimpitan dengan kabupaten, kota, dan provinsi melalui program APBD. Jadi tugas kita adalah menebar kasih sayang, membuat masyarakat berbahagia. Jadi titip itu kita bangun bersama-sama personal branding dan institutional branding. Kemudian yang kedua, sebagai anggota Korpri, saya titip sekarang adik-adik semua sama dengan saya mengenakan baju Korpri. Tolong dijaga panca prasetya Korpri. Panca prasetya Korpri yang paling utama adalah menjaga NKRI. NKRI bisa utuh karena kita menjadi bangsa yang penuh kasih sayang, bangsa yang penuh toleransi. Saya ingin contohkan satu saja, India dan Pakistan. Dulu India dan Pakistan satu negara ketika dijajah Inggris. Ketika diberi kemerdekaan oleh Inggris, yang beragama Hindu mendirikan India, yang beragama Islam mendirikan Pakistan. Dua agama menjadi dua negara. Kuncinya karena tidak ada toleransi. Indonesia dengan 6 agama besar dan 1 penghayat tetap rukun 80 tahun sejak merdeka. Jadi tolong panca prasetya Korpri dijaga, menjaga NKRI. Oleh karena itu rekan-rekan pejabat eselon 1 titip Korprinya gitu. Pak Menteri sudah lama ini Korprinya Kemenak belum saya lantik lagi. Biasanya di Kemenak ikut menjadi pengurus di pusat dulu Prof. Nizar, dulu sebelumnya Pak Dirjen Bimas Islam yang Wing Kalijogo, Prof. Mahasin. Ya. Jadi mari kita sama-sama bangkitkan kembali Korpri di Kementerian Agama. Titip rekan-rekan semuanya sekali lagi selamat sukses untuk 71.010 P3K yang akan dilantik oleh Bapak Menteri. Semoga Allah merahmati kita semuanya, menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami ucapkan atas sambutan Bapak Kepala BKN. Baik hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang kami hormati Bapak Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Purwadi Arianto MSI. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Yang saya hormati Menteri Agama Republik Indonesia beserta jajaran Profesor Dr. Nazarudin Umar, MA, kemudian Kepala BKN Profesor Judan, kawan saya, sahabat saya, kemudian Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, kebetulan dilantik bagi saya. Kemudian yang saya hormati para pejabat pimpinan media, para tamu Kementerian Agama, serta tokoh agama. Dan yang terakhir saya banggakan adalah seluruh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap 1 formasi tahun 2024 yang hadir secara langsung maupun mengikuti secara daring dari seluruh penjuru tanah air. Hari ini adalah hari yang istimewa, bukan hanya karena jumlah yang dilantik begitu besar, lebih daripada 71.000 di seluruh Indonesia, tetapi karena kita sedang menyaksikan hadirnya energi baru dalam tubuh birokrasi kita saat ini. Tepuk tangan dulu. Tidak semua panggilan adalah peluang, tetapi setiap pengangkatan adalah amanah, dan amanah itu kini tiba dihadapkan saudara-saudari sekalian yang berbahagia. Saya ucapkan selamat kepada seluruh peserta pelantikan. Saudara-saudari telah melalui proses yang panjang, dan pelantikan hari ini adalah bentuk pengakuan atas kompetensi dan komitmen saudara-saudari dalam melayani bangsa. Awal dari tanggung jawab, ASN adalah garda pelayanan publik dan wajah paling nyata dalam kehadiran negara.